Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi ke Bang Bors di channel gue Bang Usung TV. Oke teman-teman, hari ini gue lagi berada di sekitaran kota Surabaya dan saat ini gue sedang mengeksplor salah satu rumah yang sempat viral di daerah Surabaya, yaitu rumah Dr. Edward atau rumah Profesor. Dan lokasi ini terbengkalai sekitar 10 tahunan lebih. Dan info yang gue dapetin kalau rumah ini menjadi salah satu ikon terseram yang ada di Surabaya. Dan kejadian apa yang ada di dalam sini, mungkin kita akan lanjut aja eksplorasi di rumah Dr. Edward di daerah Surabaya. Oke teman-teman, di depan gue ini sudah ada rumah Dr. Edward yang ada di daerah Surabaya. Kalian bisa lihat sendiri kan kondisinya saat ini seperti ini. Dan saat ini gue menggunakan senter karena di luar itu mendung banget. Jadi jangkauan keterangan yang ada di ruangan ini mungkin gelap, makanya gue pakai senter. Dan lokasi ini terbengkalai sekitar 10 tahun lebih, dimana lokasi ini ditutup paksa permanen oleh kepolisian. Dan dulunya ini di depan sini ada garis polis lain, dimana memang lokasi ini adalah klinik yang disebut klinik aborsi, dimana klinik ini membuat satu praktek aborsi. Dan katanya juga janin-janinnya dikubur di halaman dalam rumah ini cuy. Dan menurut info yang gue dapetin, kalau di halaman tersebut dikubur ribuan janin. Dan itu selama praktek 2 tahunan atau 3 tahunan praktek klinik aborsi di sini, itu memakan 1000 janin yang dikubur di halaman tersebut cuy. Ya gue gak habis pikir juga sih, bisa-bisanya gitu ngaborsi kandungannya di rumah yang kita eksplor hari ini. Dan gue juga gak habis pikir sama orang tua yang mengandung janin-janin tersebut, kenapa tega gitu mengaborsi janin-janin dan dibuang begitu saja tanpa dikasih sayangi. Ya ini kalau misalkan kondisinya itu udah seperti ini cuy. Dan ini kita tembus ke bagian dapur ya, karena ini ada wastafel ya, ini kayak meja-meja dapur gitu. Ya, ini serem banget, ini siang aja serem, apalagi malam. Oke, kita lanjut masuk aja teman-teman. Assalamualaikum. Oke, ini banyak banget barang-barangnya, cuma ya nggak diambil-ambilin ya. Dan ini udah acak-acakan semua teman-teman. Dan ini ada tangga menuju ke lantai 2-nya ya. Ya kalau misalnya lihat. Oke, kita kesini aja lanjut. Ini bagian lorong dari rumah aborsinya teman-teman. Dan rumah ini yang punya adalah salah satu orang ternama juga. Dan di warga sekitar sini, bahkan orang yang kenal beliau ini, ya beliau ini udah almarhum, yaitu Dr. Edward. Dr. Edward ini terkenal baik hati cuy. Ya mungkin karena kebaikan hatinya membuat dia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya dengan cara ya meminta aborsi kandungannya ya. Ini kondisinya udah hancur ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri kan. Oke, kita lanjut aja ke bagian sini. Ini gue harus hati-hati ya. Ini bagian tampak ruang tamunya ya, atau ruang penerimaan tamu ya tuh. Udah hancur parah begini. Oke. Dan di sini ada ruangan. Ini sekarang udah ngepolong begini ya, udah nggak ada barang-barangnya. Dan ini bagian kamar mandi. Nah, dan ini bagian dari garasinya kayak cuy. Dan itu menuju ke bagian luar ya. Tuh. Ya ini bagian garasinya teman-teman. Oke, coba kita bakal explore ke sebelahnya lagi. Nah, ini bagian kamar mandi. Dan ini banyak banget botol-botol obat-obatan di sini.
ya, karena semenjak ditinggalkan itu masih banyak banget barang-barangnya tuh. Kali misalkan ada sofa, ada meja-meja, bahkan ada televisi juga, dan obat-obatan, bahkan arsip-arsip ada di lokasi ini semua. Oke. Ini bagian kamar mandi ya. Sebentar deh, ini apa ya? Oh, gua nggak paham deh. Ini foto apa ya? Nih, ini foto apa ya? Kayak foto kandungan gitu loh. Ya, nah. Coba kita cari tahu lagi. Ini udah hancur parah nih guys. Dan ini ada tangga menuju ke lantai 2. Tuh, atapnya juga bagian sini udah hancur nih. Nah, ini menuju ke bagian luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini banyak banget arsip-arsip ya di sini teman-teman tuh. Ya, ini banyak banget arsip-arsip yang enggak disingkirin. Dan ini bagian ruangan tamunya ya. Dan itu ruang penerimaan tamunya tuh di situ. Udah hancur juga, guys. Ya. Ya, ini gerimis nih. Oke. Nah, ini kayak kantor gitu nih bentukannya nih. Tuh, banyak buku-buku kan di sini, teman-teman. Ya, ini bagian penerimaan tamunya nih, atau lobby ya. Oke, kita bakal ke sini aja. Dan ini ada ruangan, cuma aku nggak tahu. Oh, ini bagian kamar mandi cuy. Oke. Ya, kondisinya memang udah hancur parah karena semenjak ditinggalkan gak dirawat sama sekali. Dan lokasi ini terbilang cukup angker di Surabaya karena memang lokasi ini dijuluki rumah profesor dan rumah dokter Edward. Ya, bisa kalian rasain gimana eksplorasi di lokasi yang memang katanya 1000 janin lebih dikubur di halaman rumah ini. Gue nggak bisa bayangin. Kita bakal ke titik TKP-nya cuy, biar kalian bisa tahu semua titik TKP dari penguburan 1000 janin lebih yang ada di rumah dokter Edward ini. Ini cukup luas ya karena ini terbilang mewah juga nih, rumah sekaligus kliniknya guys. Ini ke lantai 2 nih, ya ke lantai 2. Cuma kita kesini aja ya. Nah, ini cuy, di depan gue ini halamannya nih. Ya, ini di depan gue halamannya. Waktu itu sih ada foto. Ya, ini foto paling serem katanya di lokasi ini. Cuma fotonya udah hancur ya, atau udah robek-robek mungkin. Dan ini udah nggak ada lagi foto-fotonya. Dan ini depan gua adalah halamannya, dimana halaman ini digunakan untuk penguburan 1000 janin, yang dimana banyak banget wanita-wanita yang menginginkan anak kandungnya yang ada di dalam rahim mereka sebelum mereka lahir dibuang, dikubur di dalam halaman ini. Gue nggak bisa bayangin guys, ada seorang ibu yang jahat seperti itu mengubur janin-janin atau mengaborsi anak yang tidak berdosa, bahkan belum lahir di dunia ini. Gue nggak bisa bayangin teman-teman, gue ada di titik dimana 1000 janin dikubur di halaman ini. Oke.
ini bagian ruang-ruangnya nih. Serem nih, agak serem nih. Ya, halamannya juga udah begini nih teman-teman. Oke. Ini juga udah hancur parah nih. Ya, kalau misalkan ini bagian dapur nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang jalan ya. Kayak ada yang jalan. Wih, ini siang serem ya. Apalagi malam guys. Nah, ini bagian kamar-kamar yang ada di belakang ya teman-teman ya. Ini bagian kamar mandi. Oke, tuh kamu bisa. Ini bagian kamarnya juga nih. Tuh, ini kamarnya juga serem nih teman-teman. Dan di sini ada bagian kamar juga, mungkin ini kamar bidannya atau susternya kali ya. Ini kayak kamar ini buat tempat tinggal karyawan atau mes gitu. Dan ini juga di sini ada TV guys. Ya, tuh kalian misalkan di sini ada TV kan. Ini TV jadul loh, TV lama loh. Tuh ini bagian lorongnya teman-teman. Misalkan ini bagian lorongnya tuh. Ini serem juga kan bagian lorongnya. Oke. Dan ini tangga menuju ke lantai 2 ya. Dan ini bagian dari kayak garasi gitu ya, atau mungkin ini ruang tunggu kali ya. Ya, tuh ini kayak bagian garasi gitu cuy ya. Oh, kalian bisa lihat mah. Lihat kan, tuh pohon-pohonnya di situ. Ini juga pohonnya udah tebang ya, udah tumbang, udah hancur semua. Oke, kita bakal lanjut ke atas teman-teman. Memang agak serem juga nih eksplor di lokasi yang memang cukup terkenal juga di Surabaya. Dan ini bagian atasnya juga udah seperti ini teman-teman. Tuh udah jebol juga kaca-kacanya nih. Assalamualaikum. Kalian bisa lihat kan, kondisinya juga udah seperti ini. Tuh ini tampak bagian halamannya dari atas. Oke. Gua harus hati-hati juga nih. Takutnya ada ular guys. Nah, ini bagian salah satu kamar ya. Kamar mandi. Nah, ini kamar mandi dan ini juga ada kamar di sini. Ini juga sama kamar. Cuma ini gua nggak berani megang-megang ya di sini ya, karena gua nggak bawa sarung tangan nih. Ya. Ini banyak banget barang-barangnya di sini, cuma gua nggak berani megang guys. Ini salah satu kamarnya juga nih. Oke. Dan ini bagian halaman luarnya nih. Ya, ini bagian dari halaman luarnya. Ini ada pohon beringin, akar-akar beringin di sini nih. Ini paling serem nih kata
warga sekitar sini kalau bagian sini itu sering nampakin kuntilanak guys. Tuh, ini bagian luarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini bagian dapur lantai 2. Tuh, ini bagian lorongnya guys. Wow. Dan ini ada tangga menuju ke lantai 3, cuma ini lantai 3-nya nggak bisa kita masukin ya, karena ini udah keropos juga guys. Ya, tangga-tangganya nih. Ini bagian kamar mandi. Oke, kita sini aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue harus hati-hati nih. Wah, ini bagian kamarnya guys. Ini banyak banget barang-barang di sini. Oke. Ini salah satu kamarnya ya teman-teman ya. Tuh, ini udah hancur banget ini dan lembab juga ya. Coba gue bakal kesana. Dan ini kita ada di bagian lantai 2 teman-teman ya. Ini bagian lantai 2 tuh. Tadi kita habis dari sana ya. Wow. Ya, beginilah kondisinya teman-teman. Dan ini tangga yang tadi pertama kita sorot ya. Tuh kan, apa itu? Botolnya gerak sendiri guys. Ya, ini siang loh. Siang aja begini. Ya, apalagi malam. Assalamualaikum. Dan ini bagian kantor ya. Kantor lantai 2. Ini udah hancur semua, berantakan. Dan sebelah sini adalah kamar mandi guys ya. Ini kamar mandi ya. Emang serem nih teman-teman. Oke lah, gue bakal lanjut aja turun ya. Kalian jadi bisa tahu nih lokasi rumah Dr. Edward atau rumah aborsi yang ada di Surabaya. Ini sekarang kondisinya seperti ini dan masih sama, masih serem juga. Dan mungkin dari sini kalian bisa mencari segi positif ya tentang pengaborsian yang dilakukan Dr. Edward dan pelaku-pelaku pengaborsian yang dimana memang perempuan-perempuan yang suka mengaborsi jangan pernah mengaborsi anaknya karena mereka itu bagian dari hidup kita untuk selamanya. Ya mungkin cukup segitu aja eksplorasi gua di rumah Dr. Edward yang ada di daerah Surabaya. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di Bang Gosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share sebaik-baiknya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nambah makin maju dan terus menghibur kalian semua. So akhir kata, nama gue Rusdi Ramadan, selaku pengguna akun Bang Gosong TV, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. See you teman-teman.